Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Al-Hadi. Perkenalkan kami dari kelompok komputasi paralel. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari presentasi pertama kami, yaitu Introduction to Parallel Computing. By next. Selanjutnya perkenalkan dulu, ada Jaren Velisco, lalu ada Ida Bagusmade Yukia, Geraldus, lalu ada saya sendiri Muhammad Farendra, lalu ada Prayoga Permana. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini ada definisi mengenai parallel computing. Parallel computing yaitu metode komputasi yang menggunakan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan suatu masalah. Sumber daya ini bisa berupa elemen komputasi seperti prosesor. Dalam parallel computing, suatu masalah dapat dipecah menjadi beberapa submasalah yang dapat diproses secara simultan oleh berbagai prosesor. Sebagai contoh, dalam pencarian data, pengajian dengan ribuan catatan, pencarian dengan satu prosesor akan memproses setiap catatan satu persatu. Jika setiap catatan membutuhkan satu unit waktu, maka untuk n catatan akan diperlukan n unit waktu. Sehingga seiring bertambahnya jumlah data, waktu pencarian semakin lama dan tidak efisien. Dengan parallel computing, pencarian dapat dilakukan oleh beberapa prosesor secara bersamaan, sehingga waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat dan efisien. Yang kedua, ada parallel hardware. Hardware yaitu komponen dasar dalam parallel computing untuk menjalankan komputasi paralel. Diperlukan sistem yang mampu mengeksekusi banyak instruksi secara simultan, yang berarti harus ada beberapa prosesor yang saling terhubung. Agar prosesor dapat eh, bekerja dalam menyelesaikan suatu masalah, mereka harus berkomunikasi melalui bus atau sekumpulan kabel yang menghubungkan prosesor. Yang ketiga ada prosesor arsitektur. Prosesor ini yaitu eh, fungsinya memproses informasi dan menjalankan jutaan instruksi per detik atau MIPS. Seperti otak manusia yang mengelola informasi dari beberapa sumber, prosesor menerima input dari perangkat input dan memprosesnya. Next. Yang keempat ada ar- arithmetic and logic unit atau disebut ALU. Eh, ALU di sini bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya, serta operasi logika, AND, OR, NOT, dan lain-lain. Selanjutnya ada register array, yaitu menyimpan sementara dalam prosesor yang digunakan untuk menyimpan alamat instruksi dan data yang akan digunakan oleh ALU. Address register di sini yaitu menyimpan alamat memori dari data atau instruksi, dan data register di sini yaitu menyimpan data sementara atau hasil operasi. Selanjutnya ada interconnection network. Interconnection network yaitu uh, dalam sistem multiprosesor uh, memungkinkan komunikasi antar prosesornya. Selanjutnya ada control unit, yaitu komponen yang mengendalikan operasi ALU. Control unit di sini berfungsi sebagai pengarah bagi ALU. Control unit uh, di sini merupakan bagian dari prosesor. Selanjutnya ada database. Database di sini merupakan sekumpulan kabel paralel yang digunakan untuk mengirimkan data, dan setiap kabel dalam database mewakili satu bit informasi. Selanjutnya ada address bus. Address bus di sini untuk membawa alamat suatu lokasi memori. Alamat ini sebuah angka yang mewakili lokasi memori tertentu. Nah, selanjutnya ada control bus, yaitu sekumpulan kabel paralel atau bit yang digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol. Selanjutnya, selanjutnya ada parallel operasi operating system, yaitu berperan sebagai perantara antara perangkat keras paralel dan program paralel. Nah, paralel program di sini yaitu program yang dibuat untuk memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan bahasa
pemrograman paralel. Selanjutnya ada multiprocessor versus multicore architecture. Multiprocessor di sini yaitu uh, prosesor yang memiliki beberapa CPU lengkap pada die atau chip silikon terpisah. Multicore di sini yaitu sistem dengan beberapa kode pada satu die yang sama. Setiap core biasanya memiliki yaitu ALU, unit control, dan register dengan implementasi yang bervarian antar vendor. Charge L1 biasanya private untuk setiap core, sedangkan charge L2 sering dibagi antar core. Selanjutnya ada kenapa paralel. Untuk memahami paralelisme, kita harus mengetahui bagaimana prosesor dibangun. Transistor di sini adalah blok bangunan dasar prosesor dan sirkuit komputer. Transistor digunakan untuk membuat gerbang logika seperti AND or NOT yang melakukan operasi aritmatika dan logika hingga peningkatan kecepatan prosesor didorong oleh kepadatan transistor. Jumlah transistor pada sirkuit terintegrasi. Semakin kecil ukuran transistor, semakin cepat semakin tinggi kecepatannya. Ini dibahas di hukum Moore. Next. Hukum Moore di sini itu menyatakan bahwa jumlah transistor pada sirkuit terintegrasi akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Dengan kata lain, kecepatan prosesor akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Hukum Moore di sini yaitu alat yang membantu memprediksi kemajuan dalam teknologi chip. Ini memberikan panduan bagi industri dengan inti bahwa kita mendapatkan lebih banyak daya komputasi dengan biaya yang lebih rendah. Menurut pengamatan Gordon E. Moore, daya komputasi berlipat ganda, tetapi upayanya adalah untuk menyediakan daya pemrosesan ini dengan biaya yang lebih rendah. Next. Nah, berikutnya ada definisi komputasi paralel menurut US Department of Energy mendefinisikan komputasi paralel sebagai pemrosesan secara bersamaan yang dilakukan lebih dari satu prosesor unit pada satu aplikasi. Berikut adalah evolusi komputasi serial menuju komputasi paralel. Yang pertama yaitu komputasi serial, komputer yang menjalankan instruksi secara berurutan satu persatu dan tidak memiliki kemampuan pemrosesan paralel. Yang kedua, komputer vektor. Komputer menggunakan operasi vektor untuk memproses data dalam satu instruksi. Komputer ini cocok untuk komputasi ilmiah dan pemrosesan matriks besar. Yang ketiga ada shared memory computers. Pada komputer ini, beberapa prosesor berbagi satu ruang memori yang dapat diakses secara langsung, serta komunikasi antar prosesor terjadi melalui variabel global. Yang keempat ada distributed memory SIMD computers. Komputer dengan banyak node atau memori terdistribusi, masing-masing menjalankan instruksi yang sama, single instruction multiple data, serta menggunakan model pemrograman data paralel untuk memproses banyak data secara simultan. Yang terakhir ada distributed memory MIMD computers. Komputer ini memiliki banyak prosesor dengan memori terpisah dan menjalankan instruksi yang berbeda, multiple instruction, multiple data. Dan komunikasi antar prosesor dilakukan melalui message passing secara eksplisit. Oke. Berikut ada aplikasi komputasi paralel. Paralel komputasi ini banyak dipakai, yaitu salah satu contohnya ada penelitian sains dasar atau mechanical electrical, atau bisa juga industri jasa, atau bisa juga diaplikasikan pada manufaktur. Eh, Selanjutnya ada efektivitas biaya. Berikut ada data-datanya, biaya pembelian. Untuk biaya pembelian itu dari tahun ke tahun itu semakin murah dapat kita lihat per GFLOPS-nya. Yang kedua itu ada biaya operasi untuk superkomputernya juga lebih murah untuk VFLOPS-nya semakin berkembangnya tahun. Yang ketiga ada biaya pemrograman yaitu investasi untuk si programmernya itu sendiri.
Selanjutnya adalah sequential versus parallel computing. Jadi sequential computing adalah model pemrosesan di mana tugas dieksekusi satu persatu secara berurutan. Setiap instruksi dalam program diproses oleh CPU tanpa adanya tumpang tindih. Keunggulan dari sequential computing adalah sederhana dalam implementasi dan debugging, tidak memerlukan komunikasi antar prosesor. Namun kelemahannya adalah kinerja terbatas oleh kecepatan prosesor tunggal dan tidak optimal untuk tugas yang memerlukan komputasi intensif. Lalu parallel computing adalah teknik pemrosesan di mana banyak tugas dikerjakan secara bersamaan dengan membagi tugas ke beberapa prosesor atau komputer. Keunggulan dari parallel computing yang pertama adalah meningkatkan kecepatan pemrosesan karena tugas dibagi ke beberapa unit pemrosesan. Lalu kedua adalah memanfaatkan sumber daya komputasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir adalah cocok untuk tugas yang membutuhkan pemrosesan besar seperti kecerdasan buatan, data mining, dan simulasi ilmiah. Kelemahannya adalah membutuhkan perangkat keras yang mendukung pemrosesan paralel dan kompleksitas dalam sinkronisasi dan komunikasi antar prosesor. Selanjutnya adalah akan dibahas mengenai program. Jadi program adalah kumpulan instruksi yang disusun dalam bahasa pemrograman dan ditujukan untuk menyelesaikan tugas tertentu secara otomatis dengan bantuan komputer. Tahapan dalam program yang pertama adalah menulis kode sumber atau source code, lalu kompilasi atau compiler untuk mengubahnya menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer, dan yang ketiga adalah eksekusi oleh prosesor. Eksekusi program dalam single versus multicore. Single core, instruksi dieksekusi satu persatu secara bergantian dalam bentuk time slicing, sedangkan untuk multicore, instruksi dapat diproses secara bersamaan dengan mendistribusikan tugas ke berbagai core untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Lanjut. Kemudian proses. Proses adalah instance dari sebuah program yang sedang berjalan pada sistem operasi dan memiliki sumber daya sendiri, seperti memori, CPU time, dan variabel global. Jenis proses yang pertama adalah independent process, yaitu yang berjalan sendiri tanpa berkomunikasi atau berbagi data dengan proses lain. Lalu yang kedua adalah kooperatif proses, yaitu proses yang berbagi sumber daya atau data dengan proses lain untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan eksekusi. Lalu multitasking dan multiprocessing. Jadi multitasking itu adalah CPU membagi waktu untuk menjalankan banyak proses dalam sistem operasi, sedangkan multiprocessing adalah menggunakan banyak CPU atau core untuk menjalankan beberapa proses secara simultan sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan. Kemudian thread. Jadi thread adalah unit eksekusi terkecil dalam sebuah proses yang dapat berjalan secara independen, tetapi berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain dalam proses yang sama. Perbedaan thread dan proses adalah proses memiliki memori dan sumber daya sendiri, sedangkan thread berbagi memori dengan thread lain dalam proses yang sama untuk menghemat penggunaan sumber daya. Jenis thread adalah yang pertama, user level thread, yaitu dikelola oleh aplikasi tanpa interaksi langsung dengan sistem operasi, lebih cepat tetapi kurang fleksibel. Lalu yang kedua adalah kernel level thread, dikelola langsung oleh sistem operasi, lebih fleksibel tetapi memiliki overhead yang lebih tinggi dibandingkan user level thread. Lanjut. Kemudian ada instruction. Jadi instruction adalah perintah yang dieksekusi oleh CPU dalam suatu program untuk melakukan operasi tertentu, seperti perhitungan aritmatika, pengambilan keputusan, atau manipulasi data. Kategori instruksi yaitu yang pertama arithmetic instruction, itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Lalu kedua ada logical instruction, seperti operasi AND, OR, NOT, dan SOR, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada control instruction, di mana yaitu instruksi cabang, perulangan, pemanggilan fungsi, dan lain-lain. Instruksi paralelisme. CPU modern menggunakan instruction level parallelism atau ILP untuk menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan dan mengoptimalkan kinerja komputasi. Lalu akan dibahas mengenai concurrent computing, yaitu adalah model pemrosesan di mana beberapa tugas dijalankan secara bersamaan dalam satu atau lebih prosesor dengan menggunakan mekanisme penjadwalan yang efisien. Teknik dalam concurrent computing yaitu yang pertama time sharing, yaitu CPU membagi waktu eksekusi untuk beberapa tugas dengan penjadwalan yang cepat. Lalu yang kedua adalah multi-threading. Beberapa thread berjalan secara bersamaan dalam satu proses untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan.
Lalu yang ketiga ada synchronization mechanism. Mutex, semafor, dan barrier digunakan untuk mengelola akses sumber daya bersama agar tidak terjadi konflik data. Kemudian yang terakhir adalah distributed computing, yaitu pendekatan pemrosesan di mana tugas dibagi ke beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan dan bekerja sebagai satu sistem terpadu untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Perbedaan dengan parallel computing adalah parallel computing biasanya terjadi dalam satu mesin multicore dengan prosesor yang berbagi memori, sedangkan distributed computing melibatkan banyak komputer independen yang berkomunikasi melalui jaringan untuk menjalankan tugas bersama. Keunggulan distributed computing adalah yang pertama scalability-nya dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak komputer ke dalam jaringan untuk menangani beban kerja yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah fault tolerance. Jika satu komputer gagal, sistem tetap berjalan dengan mendistribusikan tugas ke komputer lain. Berikut merupakan tingkat paralelisme dalam komputasi. Jadi tingkat hierarkinya dari yang terendah ke yang paling tinggi itu dimulai dari paralelisme tingkat bit. Itu merupakan tingkat terendah dari paralelisme dan fungsi itu meningkatkan kecepatan pemrosesan dengan mengoperasikan beberapa bit sekaligus. Contohnya pada prosesor 32 bit, operasi aritmatika dilakukan pada 30 bit sekaligus. Sedangkan pada prosesor 64 bit juga operasi dapat dilakukan pada 64 bit sekaligus. Selanjutnya ada paralelisme tingkat instruksi, yaitu sebuah prosesor yang melakukan beberapa instruksi di waktu yang sama. Nah, contoh dari prosesor modern yang menggunakan paralelisme tingkat instruksi ini ada pipelining, lalu juga ada superscalar execution, lalu auto further execution. Lalu untuk tingkat hierarki yang lebih tinggi lagi ada paralelisme tingkat data. Operasi yang sama itu diaplikasikan ke beberapa data secara bersamaan. Ini sering dipakai dalam vector processing, SIMD atau single instruction multiple data architectures. Lalu yang paling tinggi itu juga ada paralelisme tingkat tugas. Jadi tugas yang berbeda-beda dioperasikan secara paralel. Dan ini sering dipakai dalam multithreading dan multiprocessing. Jadi berikut merupakan pertimbangan dalam menulis program paralel. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi itu mencakup sinkronisasi, berbagi data, load balancing, dan mengurangi bottleneck. Komunikasi ini bisa juga dengan menggunakan master processor atau multiprocessing. Lalu ada load balancing yang berfungsi untuk menghindari prosesor yang mengganggu, meningkatkan efisiensi pemrosesan, mengurangi waktu efisiensi total, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencegah bottleneck pada prosesor tertentu. Untuk sinkronisasi, itu berfungsi untuk memastikan kredibilitas data, menghindari inkonsistensi data, mencegah prosesor bekerja di waktu yang salah, meningkatkan koordinasi antar prosesor, dan memastikan eksekusi yang teratur dan konsisten. Berikut merupakan pentingnya program paralel. Secara tradisional, program yang dibuat untuk single processing system tidak dapat menggunakan kekuatan multiprocessing system. Single processing system hanya bisa menyelesaikan instruksi satu demi satu. Jadi, agar kita bisa mengekspor kekuatan pemrosesan multi, kita harus menggunakan program paralel. Satu-satunya cara mengubah program sequential ke program paralel adalah dengan mengubah kodenya. Berikut merupakan contohnya dari program sequential dan program paralel. Jadi kesimpulannya, jika satu iterasi itu memerlukan satu unit waktu, maka program sequential memakan 9 unit waktu. Sedangkan di program paralel hanya akan memakan satu unit waktu, karena semua operasinya dilakukan secara paralel atau simultan. Next. Ya. Oke, untuk selanjutnya adalah model algoritma paralel. Jadi model algoritma paralel itu menggambarkan bagaimana itu bisa membagi data menjadi segmen independen dan menetapkan itu ke dalam berbagai proses. Dan nantinya proses-proses ini dipetakan menjadi prosesor yang berbeda. Dan intinya ini menekankan berbagai cara menyusun algoritmanya. Dan ini ada dua, yaitu data paralel model dan pipeline model. Jadi paralel model itu sederhananya seperti tugas itu dipetakan secara statis ke setiap proses, terus data itu dibagi jadi independen dan distribusi. Lalu karakteristiknya itu operasi serupa dijalankan dengan beda data, terus dapat kita contoh aplikasinya di perkalian matriks. Dan untuk pipeline model itu biasanya aliran data itu diproses melalui serangkaian proses, dan proses itu mengonsumsi banyak data dan proses sebelumnya dan mengirim ke berikutnya gitu. Dan ini juga dapat disebut dengan model produsen konsumen. Dan ini adalah gambarnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah lanjutan tadi, yaitu workflow model. Dimana workflow model ini seperti untuk fleksibilitas, jadi setiap tugas itu dapat dilakukan oleh proses manapun, pemetaannya dinamis, dan tujuannya juga mencapai penyeimbangan beban, dan mekanismenya itu basicnya dia di pusat gitu, digunakan buat distribusi tugas dan data.
dan pengaplikasikannya adalah untuk data yang kecil, tapi tugas komputasinya besar. Dan ini adalah gambarnya. Dan model ini biasanya melibatkan proses master yang membagi masalah menjadi tugas-tugas kecil. Dan setelah tugasnya selesai, itu kan proses worker itu mengirimkan hasilnya kembali ke master. Dan pembagian tugas itu dapat dilakukan secara statis, di mana tugas itu dibagi dibagi komputasi dan dinamis. Ini gambarnya, dan dapat dilihat yang kanan, ini model model master slave ya, dengan tiga worker atau tiga bekerja. Gimana caranya itu master membagi tugas ke worker, lalu menerima hasil kembali, seperti task 5 yang hanya dimulai tes 1, tes 2 selesai. Dan juga pembagian tugas itu dilakukan berdasarkan ketergantungan dan prioritas ketersediaan prosesornya. Dan ini adalah gambarnya. Boleh di next? Nah, ini adalah tipe dari komputasi paralel, di mana ada dua kategori, multiprocessing dan distributed. Dan multiprocessing ini menggunakan beberapa prosesor, dan juga distributed computing ini juga menggunakan beberapa komputer independen yang terhubung dengan LAN atau perangkat lunak. Dan ini ada terbagi menjadi empat, highly parallel computing, massively parallel computing, cluster computing, dan juga grid computing. Dan masing-masing mempunyai kegunaan, kekurangan, kelebihannya masing-masing. Dan dapat dilihat ini adalah gambar struktur hierarkinya, di mana parallel computing tuh punya multiprocessing dan distributed computing. Dan di mana distributed computing itu dibagi lagi menjadi cluster computing, grid computing, dan highly parallel computing. Dan karena dan juga highly parallel computing itu dapat juga dikatakan sebagai massively parallel computing. Ini adalah model-model struktur hierarkinya. Selanjutnya, ini adalah apa keutamaan, keunggulan dari komputasi paralel. Di mana Pak komputasi paralel itu terbagi jadi dua, yang tadi saya katakan juga. Jadi ini fungsinya itu ada banyak ya sebenarnya, tapi ini saya sebutkan tiga saja, yaitu time and cost efficiency, solving larger problems, di mana dia bisa meng-solve permasalahan yang besar, dan juga menggunakan apa namanya non-local resources, menggunakan sumber yang selain lokal. Dengan time dan cost efficiency ini sebenarnya banyak masalah yang dapat diselesaikan gitu. Dan juga prosesor juga dapat bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan tugasnya, dan menggunakan prosesor yang kurang kuat itu bisa lebih hemat gitu dibanding yang prosesor yang sangat kuat. Dan untuk nge-solve masalah-masalah yang besar, contohnya seperti basis data perusahaan dengan jutaan catatan yang dapat kita katakan juga big data. Dan operasi ini seperti sorting atau transaksi lainnya, di mana memerlukan beberapa prosesor untuk menangani beban kerja. Yang selanjutnya ya using non-local resource yang tadi saya katakan juga, dan grid computing itu memungkinkan aksesnya ke sumber daya komputasi dari berbagai lokasi. Dan juga yang terakhir, sekiranya itu bisa menjadi ketika sumber daya lokal itu nggak mencukupi, komputer itu bisa menjadi backup plan atau dapat menggunakan daya pemrosesan yang tersedia yang ada pada grid. Dan parallel computing itu memberikan keuntungan signifikan dalam efisiensi waktu, biaya, serta memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih besar dengan memanfaatkan sumber daya non-lokal. Selanjutnya, ini aplikasinya yaitu ada image processing, seismology, drug discovery and design, protein folding, database, search engine, di mana masing-masing adalah penerapan atau aplikasi dari komputasi paralel yang mempunyai banyak ranah-ranah keunggulannya masing-masing. Dan dapat dilihat ada yang fokusnya terhadap bidang kebumian, bencana alam, dan juga bagaimana dia bisa berguna untuk percepatan simulasi obat dan lain-lain. Dan sampai ke database juga. Dan ada juga sampai di analisis protein gitu. Boleh selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya, komputer paralel itu telah menjadi pilar utama dalam evolusi teknologi komputer dan juga memungkinkan pemrosesan data itu secara stimulan dan efisiensi tinggi. Dari superkomputer tuh hingga cloud computing, teknologi ini mencepat perhitungan kompleks gitu yang sebelumnya memakan waktu lama. Dan saya dapat katakan bahwa komputasi paralel itu bukan hanya sekadar tren, tapi fondasi utama juga bagi masa depan teknologi yang dapat membuka pintu bagi revolusi digital yang lebih canggih dan terintegrasi. Selanjutnya. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Eh, Berikut saya akan menjelaskan tugas tambahan dari kelompok kami, yaitu mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Oke, selanjutnya. Nah, bilangan biner di sini kita memakai format floating point IEEE 754.
yang mana di sini ada tiga bagian. Yang pertama ada sign, satu bit paling kiri, berisi min satu atau satu. Yang kedua ada bagian eksponen yang dilambangkan oleh he ini. Yang ketiga ada lambang mantisa. Eh, oke, saya akan jelaskan aja gimana langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu kita tentukan eh, apa yang akan kita taruh pada sign ini. Jika angka yang kita mau konversi merupakan bilangan positif, maka kita akan menaruhnya angka 0. Jika jika bilangan desimal merupakan negatif, maka kita akan taruh angka 1 di bagian sign. Langkah kedua, konversi bagian desimal ke biner, yaitu pisahkan bagian integer dan fraksi, lalu ubah ke dalam bentuk biner. Gunakan pembagian berulang untuk integer dan gunakan perkalian berulang untuk fraksi, lalu hasilnya akan dinormalkan ke dalam bentuk 1, xxx kali 2 pangkat n, yang mana nanti kita akan hitung bagian integer dan fraksinya. Yang selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga kita akan menentukan bagian eksponennya. Eh, Tentukan eksponen dihitung dengan bias yaitu 127 karena menggunakan format 32 bit single precision. Lalu eksponen disimpan dalam bentuk unsigned integer. Yang mana rumusnya sama dengan eksponen perhitungan yang kita dapat ditambah biasnya yaitu 127. Langkah keempat, kita akan menentukan bagian mantisanya. Jika hasil kurang dari 23 bit, kita akan tambahkan 0 sampai 23 bit karena eh, sesuai dengan formatnya. Eh, Berikut adalah contoh-contohnya, kita bisa langsung ke contohnya aja. Eh, Pertama ada bilangan 25,375 yang mana kita mau konversi ke dalam format IEEE 75432 bit floating point. Yang angka pertama itu karena ini merupakan bilangan positif, maka kita akan taruh 0 di bagian sign. Angka kedua dan tiga konversi ke biner karena terbagi menjadi dua bagian integer dan fraksi, maka menjadi untuk bagian 25 yaitu 11001 ini dalam biner dan 0,375 yaitu 0,011 yang mana juga dalam biner. Lalu kita gabungkan saja 25,375 yaitu menjadi 11001,011. Lalu seperti langkah kedua tadi kita normalisasikan saja yang mana kita bakal mendapatkan hasilnya 1,1001011 kali 2 pangkat 4 di dalam eksponen adalah 4, maka eksponennya itu 127 ditambah 4 yaitu 131 sehingga sama dengan 1000011. Lanjut. Nah, langkah keempat yaitu kita menentukan bagian mantisanya. Ambil angka titik dari 1,1001011 yaitu angkanya 1001011. Lalu karena itu belum 23 bit, maka kita akan tambahkan aja nolnya seperti hasil yang tertera di gambar. Nah, karena kita sudah menentukan bagian sign, bagian eksponen, dan bagian mantisa, lalu kita gabungkan saja dan memiliki hasilnya sebagai berikut, yaitu 0,1000011, 1,001,011, 0,000,000,000,000,000,000. Eh, Ya, begitu saja untuk konversi dari bilangan desimal ke biner. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.